Halo guys, welcome back to my channel. Jadi guys, di video kali ini Mimin akan memperlihatkan alur cerita Saulen episode terakhir yang ternyata sangat seru. Yang dimana di episode terakhir ini kita akan melihat pertempuran dahsyat antara Tangsan melawan Qian Rensue dan Bibi Dong. Dan guys, ternyata dalam pertarungan awal ini Tangsan yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat pun dan memegang gelar Dewa Laut. Di sini Tangsan harus kalah karena dia harus menghadapi dua dewa sekaligus. Dan untung saja dalam pertarungan ini Ning Rongrong dan Oscar menggabungkan teknik utamanya yang membuat Tangsan pun berhasil hidup kembali. Dan Tangsan pun kembali ke pertarungan dan berhadapan dengan Bibi Dong. Bibi Dong pun menatap Tangsan dengan sangat kaget. Kamu, bukankah jiwa surgawimu telah kulenyapkan? Aku tahu tidak akan mudah untuk membunuhmu dengan cara itu. Harusnya aku menghancurkan tubuhmu juga. Di sisi lain, Qian Rensue tidak tahu mengapa dia merasa lega melihat Tangsan kembali. Sementara itu, Laina berdiri seperti patung tanpa jiwa. Dia tidak mati, dia kembali, Tangsan. Kemudian Tangsan mengatakan, Dewa Laut sekarang dalam kondisi puncak. Menghadapi kalian berdua, mungkin aku akan mati. Tapi kali ini aku pasti akan menyeretmu keluar dari bumi ini. Kemudian Bibi Dong mengatakan, Tangsan, apakah kamu ingin menyerang kepercayaan diriku? Jadi bagaimana kalau kamu dalam kondisi puncak? Apakah kamu berpikir dapat menghadapiku dengan itu? Lihatlah sebenarnya kekuatan dewa raksasa itu. Kemudian aura ungu gelap bersinar di tubuh Bibi Dong, dan senjata dewa raksasa pun sudah muncul. Kekuatan meluas secara cepat, menutupi matahari, dan menggelapkan seluruh langit. Kemudian Bibi Dong pun mengatakan, lihatlah baju jirah dewa malaikat bersinar di tubuh Qian Rensue. Matanya menjadi lebih dingin. Dia ingin membunuhmu untuk terakhir kali, namun sekarang akulah yang akan membunuhmu. Kemudian setelah itu pertempuran tiga dewa pun terjadi lagi. Dalam pertarungan ini Tangsan pun harus kembali melawan dua dewa sekaligus. Kemudian setelah pertarungan sengit yang cukup lama, kemudian Tangsan menyerang Bibi Dong dengan dua tetes air mata Guan Yin. Kemudian Qian Rensue yang sudah merasakan efek dari serangan teknik senjata tersembunyi dari Sekte Tang, dia berteriak kepada Bibi Dong, awas, jangan menangkapnya. Lalu Qian Rensue mendorong tubuh Bibi Dong menjauh. Tangsan yang melihat ini menghela nafas. Ikatan darah, aku tidak memperhitungkan ini. Dia adalah putrimu yang membencimu. Aku kira dia akan mengambil resiko untuk membunuhmu juga. Jika kita berdua mati, maka dunia ini akan menjadi miliknya. Qian Rensue, aku salah menilaimu. Kemudian pertarungan tiga dewa pun terus berlanjut. Tangsan dan Bibi Dong dan juga Qian Rensue pun saling menyerang dan saling menahan serangan satu sama lain. Saat ini kemampuan bertarung Tangsan sudah mencapai titik rendah. Sementara itu Bibi Dong sudah memuntahkan darah. Qian Rensue yang melihat Tangsan yang sudah lemah, Qian Rensue tidak membuang kesempatan. Dia pun mengeluarkan pedang malaikat dan langsung mencoba menyerang Tangsan dengan pedang malaikat ini. Di sini Tangsan sudah tidak punya kekuatan lagi untuk menahan serangan Qian Rensue. Dewa Laut ketika menghadapi dewa raksasa dan dewa malaikat sekaligus tidak akan memiliki peluang sama sekali. Tepat ketika Tangsan sudah sampai di titik terendah, sosok merah muda menyerbu ke arah Tangsan. Dia tidak menghentikan Qian Rensue tapi merentangkan kedua tangannya untuk memeluk Tangsan. Sosok dari merah muda itu adalah Xiao yang dari tadi sudah memperhatikan pertarungan Tangsan. Dan ketika Tangsan sedang kritis, Xiao langsung mendekat. Dia berniat untuk mati bersama Tangsan. Meskipun kecepatan dewa malaikat sangat cepat, namun Xiao sudah memeluk Tangsan sebelum pedang malaikat itu menebas mereka berdua. Kemudian Qian Rensue berhenti sejenak. Itu dia, satu-satunya wanita yang ada di hati Tangsan.
Pada saat ini, sebuah pikiran aneh tiba-tiba muncul di benak Qian Rensue. Jika dia dan Tang San bukan musuh, melainkan kekasih, menghadapi serangan mematikan itu, bisakah aku seperti Xiao? Sekarang aku mengerti kenapa Tang San selalu dingin terhadapku. Kenapa Tang San hanya memiliki wanita itu yang ada di hatinya. Kecemburuan menyala di hati Qian Rensue. Dia berteriak. Pedang malaikat pun tiba-tiba sangat cepat untuk menebas mereka berdua. Jika kamu ingin mati bersamanya, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Tepat ketika pedang malaikat telah mencapai punggung Xiao, lingkaran cahaya merah keluar dari tubuh Xiao, berubah menjadi lingkaran merah besar yang menyelimuti Tang San. Dalam sekejap, pakaian Xiao pun langsung terbakar. Sekarang dia terlihat seperti balok api yang sangat besar. Perlahan tubuhnya menyatu dengan Tang San. Sementara itu, serangan Qian Rensue sepenuhnya telah hancur menjadi sebuah bintik-bintik cahaya kecil. Bibi Dong yang melihatnya sangat kaget. Tidak mungkin. Bibir Bibi Dong bergetar melihat cahaya merah darah Xiao. Kemudian Tang San mengatakan kepada Xiao, "Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu mengorbankan diri lagi?" Kemudian Xiao pun menjawab, "Tidak, aku manusia sekarang. Bagaimana bisa aku mengorbankan diriku lagi?" "Kakak, sekarang aku mengerti. Kekuatan pedang iblis Asura yang masuk ke tubuhku sebelumnya tidak memilihku sebagai kandidat, namun hanya sebagai perantara." Kemudian setelah itu, Xiao pun langsung menghilang dan bersatu dengan tubuh Tang San. Tang San berteriak kesakitan, menghadap langit. Dia meraung marah. Aura pembunuh meledak menggerutu sekaligus, melepaskan aliran kekuatan yang hebat dari tubuhnya. Disinilah akhirnya Tang San menjadi dewa laut sekaligus dewa Asura. Dewa Asura. Bibi Dong akhirnya mengucapkan nama itu. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, tapi cahaya merah darah di depannya adalah kekuatan dewa Asura. Hanya dewa Asura yang bisa menindasnya seperti ini. Apa yang kamu takutkan? Jadi bagaimana kalau itu dewa Asura? Jika kita bisa membunuh dewa laut, maka kita juga bisa membunuh dewa Asura. Ketika tubuh asli Tang San sudah berubah menjadi warna merah darah, bayangan biru dewa laut sudah muncul di belakangnya. Clear Sky Hammer secara paksa keluar. Perlahan-lahan berubah bentuk menjadi sebuah pedang, yaitu senjata surgawi pedang iblis Asura. Kita harus mempertaruhkan hidup kita. Dia tidak akan mengampuni kita lagi. Qian Rensu berteriak pada Bibi Dong yang dari tadi sudah ketakutan melihat kekuatan dewa Asura. Pertempuran terjadi lagi, tapi pertempuran kali ini berbeda. Tang San bisa menggunakan dua kekuatan dewa, dalam arti dua kekuatan dewa ini tidak bisa digunakan sekaligus, harus saling bergantian. Jika kekuatan dewa Asura sudah lemah, maka kekuatan dewa laut yang masuk ke tubuh Tang San. Qian Rensu sudah melakukan serangan habis-habisan, bahkan serangannya ini mempertaruhkan gelar dewanya. Tidak peduli apakah serangannya berhasil membunuh Tang San atau tidak, dia tidak akan bisa lagi menjadi dewa, karena mahkota dewa malaikatnya sudah hancur. Yang lebih parah, dia akan menjadi manusia biasa. Sementara Bibi Dong sudah terluka parah oleh serangan dewa Asura, dia bahkan tidak bisa mencegah Qian Rensu mengorbankan dewanya. Meskipun Qian Rensu sudah melakukan serangan habis-habisan, tapi Dewa Laut maupun Dewa Asura bukanlah tandingannya. Serangannya hanya mampu membuat Trisula retak, bahkan tidak berpengaruh pada Tang San. Sekali lagi, cahaya merah darah di tubuh Tang San menyala, menggantikan kemampuan Dewa Laut. Pedang Iblis Asura langsung ditebas ke arah Qian Rensu. Meskipun sekarang Qian Rensu adalah manusia, tapi dia masih sadar. Melihat pedang iblis Asura sudah tertuju padanya, matanya bahkan tidak menunjukkan keputusasaan. Justru sebaliknya, dia tampak damai. "Bibi Dong, kamu telah memberiku hidup. Aku baru saja membayar hidupku untukmu. Sekarang aku tidak berhutang apapun padamu. Tang San, biarkan aku mati di tangan pria yang paling kucintai seumur hidupku. Mungkin ini akhir terbaikku." Lalu Qian Rensu menutup matanya, air mata perlahan mengalir di wajahnya. Tepat ketika pedang iblis Asura menebas, dia tidak merasakan apa-apa.
Dengan cepat dia membuka matanya. Sosok ungu sudah ada di depannya, memblokir pedang iblis Asura yang akan menebasnya. Tidak! Chen Rensu menjerit dengan seluruh kekuatannya. Sosok yang memblokir di depannya tentu itu Bibidong, menggunakan tubuh abadi dewanya untuk melindungi Chen Rensu dari kematian. Meskipun dia menggunakan tubuh abadi, tapi itu masih belum cukup. Baju jirahnya bahkan sudah hancur berkeping-keping. Sambil memegang pedang iblis Asura yang sudah menusuk dadanya, dia menatap Tangsan. Tatapannya sangat rumit, tapi tidak mengandung dendam. Akhirnya, cerita Solen tamat, dan Bibidong akhirnya menghembuskan napas terakhir karena tusukan pedang iblis Asura. Sudah berakhir, semua sudah berakhir. Tangsan menghela napas lega. Dia tidak menyangka bahwa kehidupan Bibidong sangat menyedihkan. Bahkan dia merasa lebih beruntung, dia masih bisa bersama Xiao. Sementara Bibidong hanya bisa menanggung rasa sakit sendirian dan tidak bisa bersama Xiao Gap.